Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Dorokaro KSCC. Hari ini hari Rabu, Pekan Biasa ke-21. Renungan kita diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai ayat 32 dengan tema Kelola hati dengan baik dan benar. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyang. Demikianlah sabda Tuhan. Seseorang bernama Silva bercerita tentang pengalamannya yang membuat dia bersedih. Ia lelah menghadapi seorang saudarinya yang sudah tua yang suka menjelekkan dirinya. Saudari yang sudah tua ini menceritakan kepada orang lain bagaimana ia merasa kurang dihargai, kurang diperhatikan oleh Silva, sehingga tidak merasa betah di rumah. Orang-orang yang mendengar itu merasa terharu karena saudari ini sudah tua. Bicaranya lembut sekali, membuat mereka yang mendengarnya merasa kasihan. Akibatnya, orang yang mendengar ceritanya membenci Silva dan memberi penghiburan kepada saudara yang sudah tua ini dengan membawanya jalan-jalan, makan, dan memberi hadiah. Usia, tutur kata yang lembut, senyuman yang mempesona dapat menipu orang lain dan menutupi apa yang sesungguhnya. Maka jika ingin mengenal seseorang dengan lebih baik, tinggallah bersamanya. Semakin kita sering bersama, bercerita, bekerja sama, maka pelan-pelan kita akan mengenal siapa seseorang itu sesungguhnya. Apakah hatinya baik atau penuh kemunafikan? Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar, sepertinya Yesus sungguh mengenal ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi luar dan dalam. Yesus tahu bahwa mereka orang-orang hebat pada zamannya, tapi Yesus juga tahu kemunafikan hati mereka. Maka dengan tegas dan keras, Yesus memberi kecaman kepada mereka. Sebenarnya para ahli Taurat adalah orang-orang terpelajar yang pekerjaannya adalah mempelajari hukum. Pada zaman Perjanjian Baru, para ahli Taurat seringkali dihubungkan dengan kelompok Farisi, meskipun tidak semua orang Farisi merupakan ahli Taurat. Para ahli Taurat merupakan pengajar bangsa Israel dan penafsir hukum. Mereka profesional dalam menjelaskan hukum, tetapi mengabaikan maksud Allah dalam menetapkan hukum tersebut. Mereka mengetahui hukum dan mereka mengajarkannya pada orang-orang, namun mereka sendiri tidak menaatinya. Selain itu, para ahli Taurat ini munafik. Mereka lebih mementingkan penampilan saleh di hadapan manusia dibandingkan menyenangkan Allah. Saudara-saudari, atas sikap mereka ini, Yesus memberi kecaman dengan berkata, celakalah kamu.
Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, luarnya tampak bersih, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Di sebelah luar tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, memperindah tubuh orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi. Tapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Kecaman Yesus ini karena pribadi mereka yang tampilan luar begitu bagus, tapi hati mereka penuh kemunafikan. Menjaga penampilan luar tidaklah salah, bahkan bagus, tapi berpura-pura bahkan kita memiliki hati yang bersih adalah keliru. Saudara-saudari, kritikan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah juga kritikan untuk kita semua. Sesuai kapasitasnya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi seharusnya melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka membuat aturan, tetapi aturan untuk dijalankan orang lain, sementara mereka sendiri mengabaikan aturan tersebut. Inilah yang dikritik Yesus, dan ini menjadi tantangan bagi kita. Mari kita menghitung dalam sehari berapa kali kita bersikap munafik di hadapan pasangan, anak-anak, rekan kerja, pimpinan, teman, dan lain-lain. Kita mengajarkan, tapi kita tidak melakukannya. Anak dilarang merokok, tapi maaf, bapak sendiri merokok di depan anaknya. Anak dilarang main game, tapi bapak dan ibu juga main game. Bapak mengantar istri dan anak ke gereja, sementara bapak pulang kembali ke rumah atau pergi ke kedai tua. Berapa kali kita bersikap munafik di hadapan pimpinan kita? Jika pimpinan ada, kelihatannya semangat. Tapi jika pimpinan tidak ada, kerja kurang serius. Di depan teman, kita memuji seakan-akan kita adalah teman yang baik, tetapi di belakang kita menjelekkannya. Kita munafik karena tidak menggunakan waktu kerja dengan efektif dan lain sebagainya. Kita mengajarkan tetapi tidak melaksanakannya. Jika kita melakukan hal demikian, mungkin Yesus akan berkata lebih keras kepada kita semua yang mengakui diri sebagai pengikutnya. Celakalah kamu karena sesuai kemunafikan yang kita lakukan. Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini menjadi alarm yang selalu mengingatkan kita. Memang tidak mudah untuk menyatukan antara kata dan perbuatan, dan inilah yang menjadi perjuangan kita. Mari kita mengelola hati kita dengan benar, sehingga kita tetap dimampukan untuk melakukan apa yang kita katakan atau ajarkan. Dalam segalanya, mari kita belajar untuk tulus tanpa modus dan mengerahkan diri pada Tuhan agar kita dimampukan melakukan kehendak-Nya. Tuhan